Apa kau baik-baik saja? Halo, maaf. Wawancaraku hari ini akan terlambat. Aku ada urusan mendesak sekarang. Ayo cepat, aku akan membawamu ke rumah sakit. Iya. Di mana ini? Bagaimana aku bisa sampai di sini? Anjing kecil, Anjing kecil baik-baik saja, pergi berbaring dengan benar. di mana ini? Tentu saja, ini rumahku. Kenapa aku di sini? Bukankah kita? Ji Juan, apa kamu baik-baik saja? Apa kamu terluka? Aku baik-baik saja. Tapi jika kamu The terus film was menyentuhku, translated aku and tidak akan narrated baik-baik by saja. M Media. Zhu Yujia, kamu terlihat seperti kamu masih sangat peduli padaku, bukan? Itu hanya karena kamu saudaraku. Jika kamu melakukan hal berbahaya lagi, aku akan memberitahu ibu dan ayah tentang hubungan kita. Hubungan apa? Tidak ada apa-apa. Tetaplah patuh di sisiku. Jangan lakukan hal berbahaya. Baiklah, Keluar dan makan. dia tidak seburuk seperti yang kubayangkan. Jangan gugup, kita sudah bersiap selama berhari-hari. Pasti akan berhasil. Aku menaruh virus di komputermu. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kamu mempermalukan dirimu sendiri. Komputer tidak berfungsi. Ada apa ini? Aku baru saja mengisi dayanya pagi ini. Mungkinkah ini virus komputer? Apa? Sudah diperbaiki. Tidak berfungsi. Jangan hanya membuang-buang waktu semua orang. Kalau tidak, pecat saja dia. Tepat sekali. Bukankah grup J itu elit? Bagaimana bisa ada orang bodoh seperti itu? Karena grup J mempekerjakannya, dia tentu saja memiliki nilainya. Dan nilainya bukan sesuatu yang bisa kamu perkirakan. Kamu turun dulu, cari departemen teknis untuk memperbaiki komputermu. Aku akan menangani sisanya. Tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya. Aku yakin semua yang hadir, seseorang sudah mempelajari tentang estetika dinasti Song. Arsitektur kami kali ini adalah dengan estetika dinasti Song, terintegrasi dengan sempurna. Kamu menghindarinya lagi. Zhu Yujia. Aku sudah membantumu berkali-kali. Bukankah seharusnya kamu berterima kasih padaku dengan benar? Aku tahu. Ketua Ji, mohon tunggu sebentar. The film was translated and narrated by M Media. Ketua Ji. Yang ini benar-benar sesuai dengan standar Anda. Kopi yang kubuat, aku jamin kopi ini benar-benar memenuhi syarat. Cicipi. Bagaimana? Tidak apa-apa. Ketua Ji, aku lihat Anda sangat lelah. Biarkan aku memijatmu. Bagaimana? Apakah tekanannya pas? Tidak apa-apa. Zhu Yujia, terima kasihmu. Hanya itu. Jadi, kalau begitu malam ini, aku akan mentraktirmu makan lagi. Ji Juan, kamu. Aku sangat serakah. Ini tidak cukup. Aku juga ingin. Ada telepon. Hei, Xiao Jia, biarkan saja di sana. Saya saja. Xiao Jia, berita sebesar ini, kenapa kamu tidak memberitahu kami? Kami semua salah paham padamu sebelumnya. Tepat sekali, kamu orang baik, tak dendam pada orang fisik. Maafkan perilaku kami sebelumnya ya. Apa yang kalian semua bicarakan? Xiao Jia, jangan sembunyikan lagi. Semua orang tahu bahwa kamu dan Ketua Ji adalah saudara kandung. Apa? Siapa yang mengatakan itu? Jika manajer Yao tidak mengunggahnya di grup gosip, kami tidak akan tahu. Xiao Jia, kamu menyembunyikannya terlalu baik.
Aku... Halo, Juyu Jia. Semua orang di perusahaan tahu bahwa kamu dan Jichuan sekarang adalah saudara kandung. Bagaimana rasanya? Perasaan ingin mencintai tetapi tidak bisa. Menyenangkan. Sebenarnya apa yang kamu inginkan? Aku memperingatkanmu. Sebaiknya kamu menjauh dari Jichuan. Kalau tidak, seluruh dunia akan tahu kamu dan Jichuan jelas-jelas saudara kandung, namun kalian menjalin hubungan. Tidak tahu malu. Dia selalu ikut campur antara aku dan Jichuan. Ziozian, jika aku membuat wanita itu menghilang, apakah kau akan bahagia? Apa yang akan kamu lakukan? Jawab saja aku. Jika aku membuatnya menghilang, apakah kau akan bahagia atau tidak? Kakak Sang, kita hanya teman kuliah. Kamu benar-benar bersedia melakukan ini untukku sampai sejauh ini. Selama kau bahagia, aku rela melakukan apa saja. Siapa? Siapa kamu? Apa yang akan kamu lakukan? Salahkan dirimu sendiri karena tidak tahu tempatmu. Karena mencuri pria yang seharusnya tidak kau curi. Apakah kamu dikirim oleh Yao Xian? Aku datang dengan sukarela. Kamu menyukainya. Kalau begitu kejar dia. Kamu mengikatku di sini. Hanya akan merugikan dirimu sendiri dan orang lain. Apa yang kau tahu? Cinta. Cinta bukanlah kepemilikan sejati. Ini tentang melihatnya bahagia. Itu sudah cukup. Kebahagiaannya sudah cukup. Selama kamu menghilang, semuanya akan baik-baik saja. Tenanglah sedikit. Bahkan jika kamu menyingkirkanku, bisakah kamu menjamin bahwa Jichuan pasti akan jatuh cinta pada Yao Xian? Xiaoxian sangat baik. Mengapa Jichuan tidak menyukainya? Mengapa tidak? Cinta. Cinta adalah masalah pribadi. Kamu sangat mencintai Yao Xian. Kamu seharusnya tahu bahwa menyukai kadang-kadang tidak mendapat balasan kan? Aku tidak butuh jawaban. Aku hanya butuh dia bahagia. Aku butuh dia bahagia. Jadi, Jichuan tidak membalas, juga normal. Cinta yang saling berbalas itu terlalu sulit. Masalah ini, kamu seharusnya bisa mengertikan. Berhentilah bertele-tele. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu mengulur waktu. Aku memberitahumu. Tidak ada yang bisa menemukan tempat ini. Jadi berhentilah melamun. Apa yang kamu lakukan itu ilegal. Tenanglah sedikit. Aku tidak peduli. The film was translated and narrated by M Media. Kamu baik-baik saja. Lepaskan dia. Jika kamu punya nyali, hadapi aku. Bersembunyi di balik orang lain. Pria macam apa itu? Bahkan jika kamu menyukainya, lalu kenapa? Bukankah itu juga hubungan yang tidak bisa melihat cahaya terang, tidak bisa mendapatkan penerimaan semua orang? Apa? Kamu baik-baik saja. Apakah aku tidak mengatakan yang sebenarnya? Jichuan, hati-hati. Beraninya kamu. Jichuan, lebih rasional lah. Tidak bisa begini. Pulanglah. Kamu tidak akan berakhir dengan baik. Keberhasilan bergantung pada usaha manusia. Apakah akan ada hasil yang baik? Akulah yang memutuskan. Beritahu mereka. Larangan total di seluruh kota. Perusahaan-perusahaan di bawah grup Xing. Jichuan, kamu terlalu tercela. Apa hubungannya ini dengan keluargaku? Aku tidak akan pernah bisa serendah dirimu. Terlebih lagi, kamu berani melakukannya. Kamu harus berani tanggung konsekuensi. Apakah sakit? Tidak sakit.
Ji Chuan, beraninya kamu berdiri di depanku. Apa kamu tidak takut terluka sendiri? Tidak takut. Bagaimanapun, aku adalah priamu. Itu tidak benar. Kamu hanya kakak laki-lakiku. Hanya seorang kakak laki-laki. Ya, hanya seorang kakak laki-laki. Aku akan memberimu kesempatan lagi untuk mengatakannya. Hanya seorang kakak laki-laki. Kamu selalu hanya kakak laki-lakiku. Zhu Yujia. Jangan membohongi dirimu sendiri lagi. Kamu jelas punya perasaan padaku. Tidak bisakah kamu berani dan menghadapi hatimu sendiri? Hadiah siapa ini? Milikmu. Milikku. Ya. Hadiah Natal dariku untukmu. Terima kasih atas kebaikanmu. Tapi itu tidak perlu. Hadiah antar anggota keluarga. Kamu tidak mau menerimanya. Mungkinkah kamu ingin menjadi hubungan yang berbeda? Aku akan mengambilnya. Ini. Lalu bagaimana dengan hadiah Natal dariku? Hadiah seperti apa yang kamu inginkan? Biar kupikirkan. Bagaimana kalau kamu membuatkanku kue sendiri? Kata mereka makanan penutup. Bisa menyampaikan perasaan manis ini kepada orang lain. Hei, itu semua omong kosong yang orang katakan. Aku percaya The itu. film was Keterampilan translated memasakku tidak and bagus, narrated aku by tidak bisa M melakukannya. Media. Apa ini bahkan bisa diberikan? Sayang, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu sampai seperti ini? Aku sedang membuat kue. Jetty. Sayang kami, punya seseorang yang disukai. Bukankah begitu? Ibu, apa yang ibu bicarakan? Tolong cepat keluar. Baiklah, sayang kami. Sudah dewasa. Bagaimana kalau aku ambil saja kembali? Kamu datang bekerja sepagi ini hari ini. Benar sekali. Apakah kamu membuatnya? Tidak. Aku membelinya di jalan. Membelinya di jalan. Jika kamu tidak mau memakannya, lupakan saja. Bukankah Bibi sudah memberitahumu? Barang yang diberikan kepada orang lain tidak bisa diambil kembali. Anda pastilah Chu Yujia. Yang kakek Ji sebutkan kan? Senang bertemu denganmu. Lin Wansuan, putri keluarga Lin. Senang bertemu denganmu. Ya, hei. Aku dengar ibunya Kak Ju akan menikah dengan Paman Ji. Ya, kalau begitu, bukankah kita punya kesempatan jeti keluarga? Cara aku mengatakan ini, bukankah sedikit tidak tahu malu? Ngomong-ngomong, aku harus duduk di mana? Kamu bisa duduk di sini. Pagi ini, aku sudah menyuruh staf kebersihan membersihkannya. Baiklah, lalu bagaimana dengan Kak Ju? Di mana tempat duduk Kak Ju? Aku di kantor ketua. Kalau begitu, bukankah itu berarti kamu bisa melihat Ji Chuan setiap hari? Pavilion di dekat air mendapat cahaya bulan lebih dulu. Kak Ju, bisakah kamu mengatur agar aku juga ada di sana? Jadi, kalau begitu aku harus bertanya pada ketua Ji dulu. Baiklah, kalau begitu Kak Ju akan menjadi Mak Comblangku dan Ji Chuan kan? Jika Ji Chuan dan aku menikah, aku pasti akan menjadikanmu pengiring pengantinku. Mulutku. Kak Ju, tolong jangan terlalu memikirkannya. Aku sudah terlalu lama di luar negeri, dan aku lupa kalau di Tiongkok, tidak boleh terlalu blak-blakan. Tidak apa-apa. Ada coklat di meja yang kamu suka. Ji Chuan, Ada apa? jadi, kantormu cukup besar. Apa yang ingin kamu katakan? Katakan saja langsung. Ini, kamu tahu sekretaris baru itu, kan? Yang kakak atur untuk masuk. Bagaimana dengannya? Apakah dia mengganggumu? Tidak. Aku hanya ingin bertanya, apakah dia juga bisa datang ke kantor ini untuk bekerja? Zhu Yujia, kamu anggap tempat ini apa? Pasar basah.
di mana siapa saja bisa datang. Bukan itu. Lalu apa maksudmu? Kamu tidak ingin sendirian denganku? Aku tidak. Atau kamu mengatakan, kamu ingin sekali menjauh dariku, hanya agar kamu bisa bersama kekasih masa kecilmu? Maafkan aku. Ini salahku. Aku akan memperhatikan caraku berbicara. Tidak. Ini bukan masalahmu. Ini salahku. Ada apa denganmu? Kamu agak aneh hari ini. Apakah kamu merasa bahwa The film kita was berdua bersama translated adalah and sebuah narrated kesalahan? by M Media. Siapa yang memberitahumu sesuatu? Tidak ada. Apakah itu Lin Wansuan? Apakah dia mengganggumu? Tidak. Kamu tidak mengatakan apa-apa. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Apakah kamu sama sekali tidak peduli tentang perasaanku? Kamu selalu mengatakan hal-hal seperti itu. Bahkan, jika aku berhati batu, aku tetap akan sedih. Maafkan aku. Semua ini sepertinya hanya salahku. Tidak apa-apa. Bukan apa-apa. Ketika kamu ingin bicara, beritahu aku nanti. Aku akan menunggumu. Kak Ju, kenapa kamu menangis? Apakah Ketua Ji tidak setuju dan memarahimu? Bukan apa-apa. Kita akan mencari kesempatan lain. Dan itu akan baik-baik saja. Hei, Kak Ju, apa yang sedang kamu cetak? Sebuah dokumen. Apakah itu untuk Ketua Ji? Ya, aku akan mengantarkannya. Aku akan mengantarkannya. Biarkan aku yang mengantarkannya. Ji Chuan sangat menakutkan. Dia bilang tidak ada orang iseng yang diizinkan. Apakah kamu masih ingin menikah dengannya? Kenapa tidak? Ibu bilang, semakin dingin seorang pria kepada orang luar, semakin lembut dia kepada keluarganya. Aku harus memenangkan hati Ji Chuan. Apakah karena aku sibuk dengan pekerjaan dan sudah terlalu lama tidak mengajaknya berkencan? Halo, Apa? bagaimana kalau besok aku mengajakmu berkencan? Baiklah. Sepertinya bukan itu. Mungkinkah dia sedang menstruasi? Kemarilah, aku akan bantu menghangatkan perutmu. Apa? Apakah kamu sedang menstruasi? Tidak. Bukan itu juga. Lalu apa jawaban yang benar? Zhu Yujia, kamu tidak perlu pergi bekerja. Ayo berkencan denganku sekarang juga. Apa? Ayo pergi. Hei, Makanlah lebih banyak. Nanti, entah kamu ingin menonton film, atau pergi berbelanja di mall. Kemanapun kamu ingin pergi, aku akan menemanimu. Dia senang juga akhirnya. hei, sayang. Xiao Chuan, kebetulan sekali. Lihat, aku tadi berbelanja hari ini. Dan coba tebak siapa yang aku temui. Ibu. The film Kakak was Sun Hao. translated Bibi, and ayo kita semua narrated duduk by dan M makan Media. sesuatu. Ayo, ayo, ayo. Bibi, baru beberapa hari yang lalu, saya baru saja bertemu dengan Xiao Jia, dengan Ketua Ji. Kami juga dalam hubungan kerja sama sekarang. Kebetulan sekali. Itu benar-benar takdir. Pekerjaanmu cukup menuntut. Hari ini, pesan apapun yang kamu suka, makan apapun yang kamu suka. Bibi yang bayar. Hei, kenapa kalian berdua tidak bicara? Sayang, bukankah dulu kamu paling suka mengobrol dengan Xiao Hao? Xiao Chuan, kamu tidak akan percaya. Sayang kami, dulu waktu kecil, bahkan merengek ingin menikah dengan Xiao Hao. Kenapa sekarang setelah dewasa, dia malah jati malu? Dia tidak bicara lagi. Ibu, berhenti bicara. Ini semua wajah-wajah yang dikenal. Waktu Xiao Jia masih kecil, sangat menggemaskan, memang. Ketua Ji benar, waktu Xiao Jia masih kecil, dia suka bermanja-manja. Begitu dia bermanja-manja, sungguh tidak ada yang bisa dilakukan. Begitukah? Oh tidak, dia berubah menjadi cemburu lagi. Sedangkan Xiao Hao, dia sudah bertahun-tahun tidak kembali ke negara ini. Sayang, kalau kamu ada waktu, ajak Xiao Hao keluar lebih sering. Baiklah, Xiao Hao, apa kamu sudah punya pacar sekarang? Tidak, pekerjaan sangat sibuk akhir-akhir ini. Jadi aku tidak punya waktu luang. Sayang kami juga sama. Itu benar-benar takdir yang hebat. Ibu, kalau kamu terus bicara seperti itu, aku pergi. Baiklah ibu tidak akan bicara lagi. Ibu tidak akan bicara lagi. Hei, ayo makan, ayo makan. Hei, sayang, lihat, ada film yang sangat bagus baru-baru ini.
Kalian berdua tidak ada kegiatan sore ini. Jadi setelah makan malam, kenapa tidak pergi menonton film? Aku sudah memesankan tiket untukmu dan Xiaohao. Ibu, ada apa denganmu hari ini? Bukankah aku hanya mendorong kalian para pemuda untuk berani mengejar cinta? Bukankah dulu kamu sangat menyukai Xiaohao? Lihat, ibu sudah menanyakan semuanya untukmu. Xiaohao kami masih muda dan menjanjikan, dengan gaji dan tunjangan yang bagus. Kalau kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini, dia akan direbut orang lain. Tapi, tidak ada tapi. Ibu tahu kamu pemalu dan terlalu malu untuk bicara. Jangan ragu. Ini hanya menonton film. Kalian anak muda, kok bisa lebih konservatif daripada aku? Sudah diputuskan. Nanti setelah makan malam, kalian berdua akan pergi menonton film. Kak Ju, kebetulan sekali. Tidak menyangka bisa bertemu denganmu di sini. Ji Chuan, kamu di sini juga. Wan Suang itu adalah kolegaku. Dan juga teman lama keluarga Ji. Bibi, halo, nama saya Lin Wan Shuang. Halo, halo. Nona muda ini benar-benar cantik. Benarkah? Tapi beberapa orang belum menyadarinya. Ngomong-ngomong, Kak Ju, kalian semua berencana pergi kemana nanti? Mereka berencana The pergi film was menonton film translated setelah makan and malam nanti. narrated by Hai, M Media. kenapa kamu dan Xiao Chuan tidak pergi bersama juga nanti? Bagus, aku juga sudah lama tidak ke bioskop. Ji Chuan, apakah kamu akan pergi bersama kami nanti? Ya, kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Sepertinya aku sudah menjadi mak comblang 2 kali hari ini. Ji Chuan, bolehkah aku memanggilmu Kak Ji? Tidak, Kenapa tidak? Jangan terlalu dingin dan tidak berperasaan. Aku lebih muda darimu. Dan kita berdua adalah teman keluarga lama. Biarkan aku memanggilmu begitu saja. Kamu tidak akan kehilangan sepotong daging kan? Bagaimana, Kak Ji? kamu berisik sekali. Hai Xiao Jia, apa kamu masih ingat waktu itu? Setiap tahun saat ulang tahunmu, selalu ada pembuat ona yang suka meniup lilinmu. Aku ingat, sejak pertama kali aku merayakan ulang tahunku, lilinku ditiup. Setelah itu, setiap kali aku akan meniup lilin, kamu akan selalu mengambil sapu tangan dan menutupi mulutnya dengan erat. Karena ini, aku bahkan bertengkar dengannya beberapa kali. Kakak Sun Hao saat itu benar-benar malaikat pelindungku. Aku masih bisa sekarang. Filmnya akan segera dimulai. Masih lambat sekali. Apakah kamu tidak tahu waktu? Apakah kamu begitu ingin mengejar? Kamu, Ketua Ji benar-benar tidak sabar. Kamu pasti sangat lelah kan? tidak lelah? Xiao Jia, jika kamu bersedia, kamu bisa datang kapan saja ke grup kami. Meski kami tak sebanding dengan grup Ji di dalam negeri, grup kami juga memiliki banyak keuntungan di luar negeri. Kakak Sun Hao, terima kasih. Hubungan kita, kenapa harus sungkan begitu? Ayo cepat. Kita kehabisan waktu. Ayo pergi. Kak Ji, ambil satu. Kak Ji, mulutmu menyentuh tanganku. Begitukah? Tidak menyadarinya. Mengingat kamu memberiku banyak muka, aku akan membiarkanmu pergi. Kakak Sun Hao, apa yang kamu lakukan? Bioskopnya agak dingin. Aku ingat kamu tidak dalam kondisi kesehatan yang baik. Pacar Ju Yujia sangat perhatian. Dia memperhatikan The film detail was kecil seperti itu, translated sangat and iri. narrated Dia by bukan M pacar Su Media. Yujia. Apa? Dia bukan. Aku selalu mengira dia adalah. Bisakah kamu berhenti bicara? Berisik sekali. Kak Ji. Kak Ji, kenapa kamu tiba-tiba mengeram? Itu sangat sakit. Su Yujia, aku akan kembali ke perusahaan. Sudahlah. Hei, Xiao Jia, kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kurasa pergelangan kakiku terkilir. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku akan membawanya ke rumah sakit. Rasanya seperti Ju Yujia. Dan suasana Kak Liu sangat aneh. Son Hao, apa kamu tidak mengejarnya? Tidak perlu terburu-buru. Bukankah kamu akan mengantarnya pulang? Membawa siapa? Li Wan Shuang. Kemana dia pergi bukan urusanku. Kau tidak cemburu kan? Aku tidak. Ini, Nona Zhu seharusnya fisik sensitif terhadap rasa sakit. Ambang nyeri rendah. Lalu, tidak bisakah dia mendapatkan suntikan bebas rasa sakit? Tua, suntikan ini tidak bisa diberikan sembarangan. Jika Anda benar-benar peduli pada Nona Shu, maka alihkan perhatiannya. Apa? Nona Shu, sandi Anda sudah pulih. Sekarang Anda hanya perlu istirahat dan memulihkan diri. Juga, pacar Anda sangat baik kepada Anda. Baguslah. Kak Ju, bunga-bunga yang Sun Hao kirimkan kepadamu setiap hari sudah menumpuk di meja depan. Kenapa kamu belum mengambilnya? Apa kamu tidak menyukainya?
Aku tidak punya perasaan seperti itu untuk kakak Sun Hao, tapi dia jelas punya perasaan padamu. Aku akan mencari waktu untuk menjelaskan padanya. Kak Ji, kamu di sini. Kamu juga berpikir Sun Hao sangat baik pada Kak Ju, kan? Bunga yang dia kirim setiap hari semuanya berbeda. Kapan kamu akan sadar dan bersikap seperti itu padaku juga? Selama jam kerja, yang kau pikirkan hanya ini. Jika kakak tidak mengaturnya, kau pasti sudah dipecat berkali-kali. Kak Ji, kenapa kamu seperti ini? Kak Ju. Kenapa Kak Ji? Sangat sulit didekati. Aku juga tidak tahu. Apakah Kak Ji sudah punya orang lain di hatinya? Kak Ju, apa kamu tahu sesuatu? Aku... Jangan menangis. Ya. Halo, Kakak Sun Hao. Kamu menelponku? Ada apa? Xiao Jia, besok adalah ulang tahunmu. Aku ingin. Kakak Sun Hao. Sebelumnya, ibuku terlalu mengkhawatirkanku. Yang mungkin telah merepotkan Emo. Sebenarnya, aku sudah punya seseorang yang kusukai. Xiao Jia, kamu benar-benar tegas saat menolak orang. Aku sedikit sedih. Jadi, maafkan aku, Kakak Sun Hao. Aku telah mengecewakan perasaanmu. Aku mengerti maksudmu. Hanya saja bagiku untuk melepaskan perasaanku padamu. Itu tidak terlalu realistis. Aku akan terus mengejarmu. Dengan cara yang nyaman untuk kita berdua. Tapi, Baiklah, aku meneleponmu kali ini. The Karena film was aku menemukan di rumah translated and sebuah buku yang narrated Paman by Zhou M tinggalkan. Media. Di rumahku waktu itu. ayahku, Apa kamu luang sekarang? Aku akan membawanya sekarang. aku bebas sekarang. Baiklah, kalau begitu aku akan pergi sekarang. Dan menunggumu di bawah di kantormu. Ya. Kakak Sun Hao, di mana barang-barang ayahku? Hadiah ulang tahun yang Paman siapkan untukmu. Dia sengaja menghadiri acara penandatanganan. Dan menemukannya untukmu. Tanda tangan penulis favoritmu. Takut kamu akan menemukannya lebih awal. Jadi aku menyembunyikannya di tempatku. Tapi kemudian keponakanku. Aku tidak tahu di mana dia meletakkannya. Ketika aku mengetahuinya saat itu, Paman sudah meninggal. Aku takut membuatmu sedih. Jadi aku hanya tidak memberitahumu. Maafkan aku, Xiao Jia. Untungnya, itu ditemukan. Kakak Sun Hao, terima kasih. Xiao Jia. Paman juga. Berharap kamu akan selalu bahagia. Hentikan mobilnya. Apa kau tahu dia milikku? Apa maksudmu dia milikmu? Xiao Jia adalah individu yang mandiri. Dia milik dirinya sendiri. Jangan berpura-pura begitu benar. Zhu Yujia, kau beritahu dia, apa hubungan kita? Zhu Yujia, kau benar-benar keterlaluan, memeluk dan merangkul pria lain di depan umum. Apa kau masih peduli padaku? Ji Juan, aku bisa menjelaskan padamu. Kalau begitu, kau beritahu Sun Hao, apa sebenarnya hubungan antara kita berdua? Kakak Sun Hao, orang yang kucintai adalah Ji Chuan. Xiao Jia. Aku ingat Bibi akan menikah dengan ayah ketua Ji. Apa yang kalian berdua lakukan? Ya, aku dan Ji Chuan bersama. Xiao Jia, kamu gila. Bagaimana dengan Bibi? Apa yang akan orang lain pikirkan? Aku, Itu urusan mereka. Aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Ji Chuan, apa kamu benar-benar akan mengabaikan segalanya? Demi apa yang disebut cintamu ini, kamu terlalu egois. Bahkan jika pernikahan mereka gagal, lalu kenapa? Aku sama sekali tidak peduli. Orang yang kuinginkan, tidak ada yang bisa menghentikanku untuk memilikinya. Ji Chuan, jangan katakan itu. Apa yang salah kukatakan? Mengapa kita harus mengorbankan cinta kita untuk memenuhi kebahagiaan orang lain? Yang lain, mereka adalah orang tua kita. Apakah kita benar-benar harus menyakiti mereka untuk bisa bersama? Zhu Yujia, berhenti di situ. Apakah kau memiliki begitu sedikit keyakinan pada cinta kita? Ji Chuan, bisakah kamu benar-benar percaya secara egois bahwa kita bisa mencapai kebahagiaan yang kita inginkan? Ya, hanya kebahagiaan orang lain yang dihitung. Bagaimana dengan kebahagiaan kita? Tapi aku tidak bisa melakukannya. Zhu Yujia, selain dirimu, aku bisa melepaskan segalanya.
Apakah itu tidak cukup? Apa maksudmu? Aku bersedia melepaskan segalanya. Aku tidak akan lagi menjadi pewaris keluarga Ji. Ji Chuan, kamu seharusnya bisa menanggungnya. Tanggung jawab yang memang seharusnya milikmu. Bukan berarti aku tidak mau mengambilnya. Hanya saja, bagaimana aku bisa melepaskanmu? Ini yang kusiapkan untukmu. Hadiah ulang tahun. Awalnya, aku ingin memberikannya besok. Tapi sepertinya, jika tidak kuberikan hari ini, tidak akan ada kesempatan besok. Zhu Yujia, kau harus tahu. Aku orang yang bangga. Tapi dalam hal mencintaimu. Mengapa aku begitu tunduk? Mengapa dalam hubungan kita? Hanya aku yang bertahan. Maafkan aku. Ini semua salahku. Aku selalu membuatmu sedih. Tidak apa-apa. Selama kau bersedia mengambil satu langkah ke arahku, sisanya, aku yang akan mengurusnya. Ada apa, kakek? Kamu masih berani duduk. Bangun. Apa yang kulakukan sampai membuatmu kesal sekarang? Aku belum pulang akhir-akhir ini. Mengapa kamu membuat marah nona muda Puar Galing? Membuatnya sedih. Apa kamu tahu? Dia adalah seseorang yang secara khusus aku perkenalkan padamu. Sebagai kencan buta. Siapa? Lin siapa itu? Lin Wansuan. Kamu bahkan tidak ingat namanya, kan? Aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Bagaimana mungkin aku punya waktu untuk mengurusnya? Dasar bajingan. Aku secara khusus mengirimnya padamu. Untuk menjadi sekretarismu. Tepatnya agar kalian berdua bisa mengembangkan perasaan. Siapa sangka, kamu malah membuatnya menangis. Kakek, aku menyarankanmu untuk segera mengurungkan niat ini. Aku tidak akan bersamanya. Tidak peduli bagaimana kau mengaturnya. Itu akan sia-sia. Apa maksudmu? Aku akan memecatnya besok. Kamu berani. Kakek, Jika kamu berani memecat nona muda Puar Galin, aku akan membuatmu menyesal. aku tidak bisa memecatnya. Tapi aku juga tidak akan menerima kencan buta apapun. Aku tidak peduli. Kamu harus makan malam dengannya hari ini. Mengenai masalah ini, jelaskan padaku dengan jelas. Kakek, Kamu pergi atau tidak? baiklah, aku akan pergi, baiklah. Anak bodoh, mencoba bersaing denganku. Nona Lin, aku baru tahu bahwa kau adalah kencan butaku. Aku minta maaf atas kekasaran sebelumnya. Tolong maafkan aku. Tidak apa-apa, Kak Ji. Itu salahku karena tidak memberitahumu lebih awal. Kalau begitu, mari langsung ke intinya. Efisiensi Kak Ji dalam menangani masalah. Benar-benar cepat. Mungkinkah dia akan menyatakan perasaannya padaku sekarang? Kencan buta kita diatur oleh para tetua kita. Di antara kita, tidak ada dasar emosional. Dan tidak mungkin bagiku untuk jatuh cinta padamu. Aku harap kau tidak memiliki harapan apapun padaku. Tapi perasaan bisa dipupuk. Aku tidak punya waktu maupun minat untuk mengembangkan perasaan denganmu. Aku sudah punya seseorang yang kusukai. Ji Chuan, kamu berbohong padaku. Setidaknya kamu harus mencari alasan yang lebih baik. Kamu bekerja di perusahaan setiap hari. Sangat sibuk. Bagaimana kamu punya waktu untuk bertemu gadis-gadis? Itu bukan urusanmu. Ji Chuan, aku tidak akan menyerah padamu. Aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku. Nona Lin, aku mengagumi keberanianmu. Namun, aku menyarankanmu untuk mengurungkan niat ini. Aku orang yang sangat buruk. Aku tidak takut. Aku sudah menjelaskan diriku. Jika kau ingin berakhir babak belur, aku tidak peduli. Hanya satu hal. Jika kamu melewati batas kesabaranku, The film was aku tidak akan translated menunjukkan belas kasihan. and Ji narrated Chuan, by M. tunggu Media. saja. Tidak ada pria yang tidak bisa kutaklukkan. Rapat koordinasi grup G. Kalian membuat kekacauan. Dan aku harus membereskan kekacauan itu. Grup G mempekerjakan kalian dengan gaji tinggi. Bukan untuk kalian bermalas-malasan. Maaf, Ketua Ji. Baiklah, aku akan memberi kalian 1 hari untuk bersiap. Besok, kita akan melakukan perjalanan bisnis ke kota utara. Sekretaris Su, kamu ikut juga. Ketua Ji, aku juga akan pergi. Aku ingin belajar. Lagi pula, ada kekuatan dalam jumlah. Jika ada yang butuh sesuatu, kamu selalu bisa memberitahuku. Dengan begini, Sekretaris Ju juga tidak akan terlalu lelah. Dan, Baik, rapat selesai. jadi kamu tidak mengatakan sepatah kata pun. Apa yang bisa kukatakan? Ada begitu banyak orang di sana saat itu. Aku tidak bisa begitu saja membuka mulut dan berkata, jangan biarkan dia pergikan. Hei, Xiao Jia, sebenarnya, kamu punya kelemahan fatal. Apa? Kamu tidak tahu bagaimana melindungi dan mempertahankan perasaanmu sendiri. Aku dengar kamu bilang tentang hubunganmu dengan Ji Chuan. Memang benar Ji Chuan selalu memberi. Dan kamu, meskipun kamu menyukainya, kamu selalu ragu-ragu. Tapi kamu juga tahu, hubungan antara aku dan Ji Chuan tidak bisa terungkap di depan orang luar. Jadi aku tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kamu tidak bisa begitu, ragu-ragu. Jika kamu terus membiarkan Lin Wanshuang itu menempel pada Ji Chuan, hubunganmu pasti akan terpengaruh. Jadi itu kamu, Ju Yujia. Dan aku bahkan menganggapmu teman. Jadi alasan hubunganku dengan Ji Chuan sulit untuk maju. Semua karena kamu ikut campur. Ju Yujia, tunggu saja. Setelah sehari terbang, beristirahatlah yang baik. Aku akan pergi membahas kerja sama dulu. Benar, ada juga pesta makan malam-malam ini. Sebagai pendamping wanitaku, kamu tidak boleh terlambat, baiklah. Baiklah, Kakak Ju. Kenapa Kakak Ju begitu baik padamu?
Dia bahkan secara proaktif membantumu dengan kopermu. Ketua Ji selalu sangat memperhatikan bawahannya. Tapi aku lihat bagaimana dia memperlakukan orang lain. Sama sekali tidak seperti ini. Mungkinkah karena kakak Ju akan menjadi adik kakak Ji? Mungkin. Juyujia. Ini hanya untuk The film menakutimu was sedikit. translated and narrated Kamu akan by mendapatkan M Media. balasanmu selanjutnya. Bantu aku menghubungi penata rias Juyujia untuk hari ini. Juyujia, malam ini kau akan mempermalukan diri. Kakak Ju, estetika macam apa ini? Perjamuan kita, apakah semacam bentuk kehidupan berbasis karbon tak dikenal menyelinap masuk? Ini terlalu norak. Kamu adalah pendamping wanita kakak Ji. Kamu tidak sengaja mencoba mempermalukannya kan? Dia adalah ketua terhormat dari grup Ji. Ini tidak pantas untukmu. Bukan itu. Ini adalah penata rias. Dia berhenti membuat alasan. Apa? Dia sebenarnya pendamping wanita ketua Ji. Bukankah ketua Ji dikenal tidak tertarik pada wanita? Orang lain menawarinya. Wanita cantik bak bidadari. Tapi dia tidak menerima satupun. Ternyata seleranya cukup aneh. Hei, jangan berpikir bahwa hanya karena ketua Ji tidak ada di sini. Kamu bisa bicara omong kosong. Hati-hati ketua Ji mendengarmu. Dan kamu akan celaka. Nona Lin dan ketua Ji masih pasangan yang lebih serasi. Aku benar-benar tidak tahu dari mana gadis liar ini muncul. Kakak Ju, yang dibutuhkan kakak J adalah asisten yang cakap yang bisa membantunya mengamankan proyek, bukan seseorang yang hanya menyebabkan masalah dan merupakan kekasih gelap terlarang. Kamu tahu semuanya, kakak Ju. Kamu bisa tenang. Aku tidak akan membongkar hubunganmu untuk saat ini. Namun, aku menyarankanmu untuk bersikap masuk akal dan cepat menjauh dari kakak Ji. Apa kamu? Lihatlah baik-baik, kita berdua. Dan jarak di antara kita, baiklah, lihatlah dirimu. Kamu bahkan tidak tahu dari mana kamu berasal. Seorang udik desa. Apakah kamu pantas bersama kakak Ji? Hei, apakah kamu buta? Anjing jelek. Maafkan aku. Maaf, Tuan. Apa gunanya maaf? Apakah kamu tahu berapa harga pakaian ini? Milikku. Bisakah kamu membayarnya? Maaf, Tuan. Aku pasti akan mencari cara untuk menggantimu. Bagaimana kamu akan menggantinya? Aku akan membahas kolaborasi nanti. Dan kamu, orang buta, merusak semuanya. Bisakah kamu membayarnya? Tuan, tolong beri aku solusi yang berbeda. Aku pasti akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Kamu hari ini, berikan aku sebuah sujud di lututmu. Maka aku akan menganggapnya seolah-olah ini tidak pernah terjadi. Tuan, tolong beri aku solusi yang masuk akal. Apel, kamu masih menawar. Jika kamu hari ini tidak bersujud, kalau begitu jangan pernah berpikir untuk meninggalkan pintu ini. Kakak, lepaskan saja kebanggaanmu yang tidak berharga. Cepatlah berlutut dan bersujud. Kalian semua. Kalian benar-benar keterlaluan. Seseorang, The film pegang was dia untukku. translated Suruh and dia bersujud narrated padaku. by M Siapa yang Media. berani menyentuhnya? Bukankah ini Ketua Sun dari grup Labirinte? Kau dan wanita jelek ini. Kalian semua saling kenal. Kakak Sun Hao. Aku akan mencari seseorang untuk mengganti rugi 2 kali lipat untuk pakaian itu. Aku akan membawa orang ini. Xiaojia, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Terima kasih, Kakak Sun Hao. Jika bukan karenamu, aku tidak akan tahu hari ini apa yang harus dilakukan. Xiaojia, sudah berapa kali ku bilang padamu, di antara kita berdua, tidak perlu terlalu sopan. Kakak Sun Hao, katamu, antara kelas sosial, apakah benar ada jurang pemisah sebesar itu? Bisa dibilang begitu. Selalu ada beberapa orang yang berusaha sekuat tenaga untuk melangkah maju. Tapi ada juga beberapa orang dengan kekuatan dan keberuntungan yang selalu bisa terkenal dalam semalam. Tapi ini juga minoritas yang sangat kecil. Aku agak mengerti sekarang. Apa maksud mereka dengan keluarga serasi? Adalah Mereka semua telah menderita kerugian dan mendapatkan pengalaman. Ayo pergi. Ketua Ji, Anda akhirnya datang. Saya sudah lama menunggu Anda. Ketua Ji, apakah Anda masih ingat saya? Saya Xiaoyan. Terakhir kali kita kontrak itu, bisakah kita? Minggir. Kakak Ji, Anda benar-benar komoditas panas. Semua orang ingin berteman dengan
Seorang jenius bisnis seperti Anda. Di mana Su Yujia? Kakak Ju, dia pergi bersama Son Hao. Apa maksudmu? Jelaskan, apa maksudmu pergi dengan Sun Hao? Baru saja di perjamuan. Son Hao juga ada di sini. Kakak Ju mungkin ingin mengejar ketinggalan dengannya. Jadi dia pergi duluan. Apa kamu yakin? Semua orang ini ada di sini barusan. Jika Kakak Ji tidak percaya padaku, Anda bisa bertanya kepada mereka. Kapan dia pergi? Kakak Ji, saya juga bisa menjadi pendamping wanita Anda, loh. Tidak ada hal baik yang keluar dari mulut anjing. Kakak Ji. Kakak Ju mungkin sedang sibuk dengan Son Hao. Urus urusanmu sendiri. Kakak Son Hao. Terima kasih. Kamu bisa menurunkanku di sini. Jika kau tidak senang, temui aku kapan saja. Kalian berdua sepertinya sedang mengobrol dengan menyenangkan. Apa Ketua Su tidak tahu bahwa mengingini wanita pria lain itu tidak sopan? Ketua Ji, ini hanyalah perilaku pendekatan yang normal. Dalam hukum manusia, Xiao Jia belum menikah. Pengejaranku terhadap Xiao Jia tidak melanggar hukum, maupun bertentangan dengan perilaku manusia. Apakah ada yang salah dengan itu? Kakak Son Hao, tolong berhenti bicara. Sun Hao, aku memperingatkanmu, jangan teruskan menari di ladang ranjauku. Kalau begitu aku ingin melihat kemampuan Ketua Ji. Ji Juan, ayo kita The kembali film was dan bicara. translated and narrated by M Media. Pulang. Bukankah kamu seharusnya di perjamuan? Kenapa kamu kembali? Sebagai pendamping wanitaku, saat ini, bukankah seharusnya kamu juga berada di perjamuan? Atau kamu mengatakan bahwa Sun Hao merayumu, dan kamu bahkan lupa apa yang seharusnya kamu lakukan hari ini? Aku tidak. Aku hanya merasa sedikit tidak enak badan. Di mana kamu merasa tidak enak badan? Aku akan membawamu ke rumah sakit. Tidak ada rumah sakit. Apa sebenarnya yang salah denganmu? Tidak bisakah kamu memberitahuku jika ada sesuatu yang salah? Atau kamu mengatakan bahwa aku begitu tidak layak dipercaya? Su Yujia, katakan padaku jujur. Apakah kamu menyukaiku atau tidak? Bukan berarti aku tidak menyukaimu. Hanya saja, Hanya apa? hanya saja saat aku bersamamu, aku merasa terlalu tidak aman. Sulit bagiku untuk meyakinkan diriku sendiri untuk terus bersamamu. Sejak kita mulai berkencan, aku sudah terganggu setiap hari oleh segala macam orang dan hal. Aku juga merasa sangat dirugikan. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Apakah karena aku belum melakukan cukup, belum melindungimu dengan cukup baik, dan berpikir mencintaimu sudah cukup? Ji Juan, tidakkah kamu berpikir aku jelek? Tidak jelek. Wanitaku, bagaimana mungkin dia jelek? Xiao Jia, apakah itu baik-baik saja? The film was translated and narrated by M Media. Kamu mau kemana? Aku akan mandi. Tinggallah bersamaku sedikit lebih lama. Ketua Ji, kita di sini untuk perjalanan bisnis, bukan untuk bulan madu. Aku masih perlu menyiapkan materi kerjasama untukmu sore ini. Wanita, kamu terlalu tidak berperasaan. Tadi malam kamu begitu bergairah, tapi hari ini, kamu dingin seperti es. Aku tidak menyangka kamu punya sisi ini. Ini milik Zhu Yujia. Versi kustomisasi pribadi. Baiklah, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak ingin melepaskan. Kamu benar-benar menemukan kuncinya. Pria yang sedang jatuh cinta. Apakah mereka semua kekanak-kanakan seperti ini? Halo, Ji Juan, kamu pergi ke kota utara. ya, aku di sini dalam perjalanan bisnis. Ada apa, kakek? Malam ini, nona muda dari keluarga Lin akan kembali mengunjungi paman Limu. Aku tidak akan pergi. Aku di sini dalam perjalanan bisnis. Aku tidak di sini untuk mengunjungi kerabat. Lagi pula, kerabat macam apa keluarga Lin itu? Kamu pergi atau tidak? Jika kamu tidak pergi, malam ini,
Aku akan terbang ke sana dan memukulmu. Kakek, dengan tubuhmu, jangan menyusahkan dirimu lagi. Pelayan Wan, pesankan aku penerbangan ke kota utara untuk malam ini. Baiklah, aku akan pergi, baiklah. Kau bocah sebaiknya, tunjukkan sopan santun. Jangan membuat masalah untukku. Kakek, ini juga yang terakhir kalinya. Kesabaranku ada batasnya. Dasar bajingan, beraninya kamu berbicara padaku seperti itu. Cukup, aku masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Harus menutup telepon sekarang. Su Yujia, Ya, kakek ingin pergi ke keluarga Lin malam ini dengan Lin Wansuan untuk mengunjungi paman dan bibi. baiklah. Jangan khawatir, aku akan segera kembali. Tidak apa-apa. Kamu sebaiknya pergi saja. Kamu ikut juga. Kurasa aku tidak akan pergi kan? Sebagai identitas, apa aku akan pergi? Sudahlah, aku tidak akan pergi. Sudahlah, pergi saja. Ini hanya mengunjungi keluarga terkemuka. Bukan berarti kamu akan melamar. Tapi aku tidak mau pergi. Demi kesehatan kakak Ji, tidak ada salahnya pergi sekali. Su Yujia, apa kamu tidak punya rasa posesif sedikit pun padaku? Bagaimana mungkin aku tidak? Baiklah, kamu pergi duluan. Aku akan menunggumu kembali di hotel. Ini sudah lewat jam 10 malam. Sudahlah, ayo turun dan cari makan. Kakak Ji, terima kasih sudah mau pulang bersamaku hari ini. Orang tuaku berdua sangat menyukaimu. Pahami baik-baik, aku tidak menemanimu mengunjungi orang tuamu hari ini. Itu hanya kunjungan sederhana ke keluarga terkemuka. Bisakah kita mulai sebagai teman? Tidak tertarik. Kakak Ji, aku menyukaimu. Aku tidak menyukaimu. Aku tahu kau saat ini tidak punya perasaan padaku. Tapi itu tidak berarti kau tidak akan punya di masa depan. Meskipun orang tua kita mengatur agar kita bertemu. Tapi itu tidak berarti aku belum mengenalmu. Apakah kau bersedia memberiku kesempatan untuk memahami dan mengenalmu? Lin Wansuan, aku akan mengatakannya sekali lagi. Aku tidak akan pernah menyukaimu. Lin Wansuan, kamu benar-benar membuatku jijik. Jangan datang bekerja besok. Sekretaris Show, beritahu HRD untuk memecat Lin Wansuan. Gila. Aku ingin tahu apa yang Ju Yujia rasakan sekarang. Aku sangat ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri ekspresi sedihnya. Kamu mau kemana? Pulang. Ada apa? Kenapa kamu tiba-tiba pulang? Tidak ada The film was lepaskan. translated Aku tidak akan and melepaskannya. narrated Beritahu by aku M ada apa. Media. Aku tidak ingin melanjutkan ini denganmu lagi. Ayo kita putus. Apa? Ulangi lagi. Aku bilang, ayo kita putus. Kenapa? Berikan aku alasan. Kita tidak cocok. Pasti ada alasan kenapa kita tidak cocokkan. Apakah karena aku pergi ke rumah Lin Wansuan? Atau dia menciumku secara paksa? Dan kamu melihatnya? Aku bisa menjelaskan semuanya. Ji Juan, bukan hanya alasan-alasan ini. Kalau begitu beritahu aku. Mari kita selesaikan bersama. Ini tidak bisa diselesaikan. Saat aku bersamamu, aku selalu merasa gelisah. Aku tidak ingin menjalani hidup yang seperti ini. Tidak tenang lagi. Mari kita akhiri saja di sini. Tapi aku sangat menyukaimu. Ji Juan, kita berdua sudah dewasa. Mari kita berpisah baik-baik. Baiklah. Apakah kau benar-benar akan mengundurkan diri? Sulit mencari pekerjaan sekarang. Jika kau mengundurkan diri sekarang, akan sulit menemukan perusahaan sebagus ini lagi. Apalagi yang bisa kulakukan jika aku tidak mengundurkan diri? Ji Chuan dan aku akan terus-menerus bertemu. Aku tidak tahan. Itu memang masalah. Sebenarnya, menurutku hubunganmu dengan Ketua Ji baik-baik saja. Kalian berdua bukan saudara-saudara. Sebenarnya, orang-orang yang bergosip itu masih hidup di dinasti Qing. Xiao Jia, kenapa kau tidak mengambil cuti dulu? Jika kau benar-benar tidak sanggup, barulah mengundurkan diri. Ya, kalau begitu, beberapa hari terakhir ini, bisakah aku menginap di tempatmu dulu? Aku ingin menenangkan perasaanku. Aku tidak ingin ibuku tahu. Tentu, aku akan mendukungmu. Aku menyadari, putus cinta itu sangat sulit. Begitulah adanya. Kau akan merasa lebih baik setelah melewatinya. Ketua Ji. Hak pengembangan untuk lahan Mengshan sudah diamankan. Baiklah. Tunggu. Kenapa Sekretaris Zhu tidak datang bekerja? Sekretaris Ju mengambil cuti. Sudah berapa lama? Sekretaris Ju tidak mengatakan. Sejak kapan sistem manajemen perusahaan kita menjadi begitu longgar? Bukankah itu kau yang membuat kami memperlakukan Sekretaris Ju secara khusus? Beritahu Sekretaris Zhu bahwa urusan perusahaan sedang sibuk dan The minta film dia was untuk mengakhiri translated cutinya lebih and awal narrated dan by kembali M bekerja. Media. Ya, Bibi tahu. Bibi, aku dengar dari ayahku bahwa kamu dan Xiao Jia akan pindah besok. Besok malam, mari kita makan malam bersama.
Ibu. Aku tidak mau pergi. Sayang, ada apa? Kita pindah hari ini. Dan jika kau tidak datang, tidak apa-apa. Tapi acara makan malam besok, apa kau juga tidak datang? Ibu, aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Sayang, beritahu ibu, apa kau tidak menyetujui ibu pindah ke rumah Paman Ji? Tidak, ibu. Kamu dan Paman Ji sudah bertunangan. Jadi wajar untuk pindah. Aku tidak akan pergi ke sana. Baiklah, bagaimana ibu bisa tenang dengan kau tinggal sendirian di rumah? Ibu, aku sudah dewasa. Tolong jangan khawatir. Di mata ibu, kau akan selalu menjadi anak kecil. Baiklah, kau harus datang besok malam untuk makan malam di rumah. Ibu sangat merindukanmu. Ibu, Ibuku ingin aku pergi ke makan malam keluarga besok malam. Bagaimana jika aku bertemu Ji Chuan? Apa yang harus kulakukan dengan hubungan orang tuamu? Kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Kamu benar. Selamat datang sayangku, dan Xiao Jie saat kalian pindah. Mulai sekarang, kita adalah keluarga. Selamat datang. Ayo, Xiao Jie, kenapa raut wajahmu akhir-akhir ini terlihat tidak begitu baik? Kamu terlihat sedikit kuyu. Xiao Chuan, kamu juga. Kenapa suaramu terdengar seperti sedikit pilek? Kalian berdua harus menjaga diri baik-baik agar kami tidak khawatir. Ibu, aku baik-baik saja. Mungkin ini karena pekerjaan terlalu sibuk akhir-akhir ini. Pekerjaan akhir-akhir ini, apakah sibuk? Sayang, apakah bosmu memberimu terlalu banyak tekanan? Jika beban kerjamu terlalu berat, kamu perlu mengatakannya. Jangan terlalu memaksakan diri sampai kelelahan. Ibu, aku baik-baik saja. Xiao Chuan, tolong bantu aku menjaga Xiao Jia sebentar. Jangan biarkan dia diintimidasi. Tentu saja. Kalau begitu, terima kasih, kakak. Xiao Jia, ini pertama kalinya aku mendengar kamu memanggil Xiao Chuan kakak. Karena kita sudah membentuk The film was keluarga baru, translated maka and menurut narrated senioritas, by M. aku harus Media. memanggil Ji Chuan kakak. Ji Chuan, apa yang kau lakukan? Xiao Jia memanggilmu kakak, dan kau masih tidak senang. Jadi kenapa kalau aku tidak bahagia? Xiao Jia, jangan pedulikan dia. Anak nakal ini, dia hanya suka bertingkah bodoh tanpa alasan. Tidak apa-apa, Paman Ji. Aku tidak keberatan. Ji Chuan, minta maaf pada adikmu. Aku tidak akan meminta maaf. Dia bukan adik perempuanku sejak awal. Kau, Tidak apa-apa. Xiao Chuan hanya belum terbiasa. Kamu harus pengertian. Bagaimanapun, dia masih muda. Ibu, Paman Ji, aku kenyang. Malam ini, aku akan menginap dengan Si. Aku tidak akan kembali. Xiao Jia, apa kamu tidak tinggal lebih lama? Xiao Jia, jangan pergi. Tetaplah di sini. Kami bahkan sudah menyiapkan kamar untukmu. Tidak perlu, Paman Ji. Aku sudah membuat janji dengan seorang teman untuk menginap di tempatnya. Aku akan pergi sekarang. Ji Chuan, pertemuan ini juga idemu. Tidak bisakah semua orang rukun dan berkumpul bersama? Apakah kau harus membuat adikmu marah sampai pergi? Baiklah, jangan bicara tentang Xiao Chuan lagi. Sudah larut. Xiao Jia keluar sendirian. Aku harus mengantarnya. Lihat. Bukankah mereka rukun? Kamu perlu memberi mereka sedikit waktu untuk menyesuaikan diri. Ji Chuan, anak ini, ibunya dan aku, saat dia masih sangat muda, bercerai. Saat itu, pekerjaan sangat sibuk, dan kami tidak punya banyak waktu untuk merawatnya. Kemudian, ketika semuanya sudah tenang, kami menyadari dia sudah menjadi seperti ini. Mulai sekarang, kita harus lebih toleran. Kamu hanya bersikap sopan. Saat kamu mengatakan itu, di mataku, Xiao Chuan dan Xiao Jia masih anak-anak dan anak-anak. Ketika mereka membuat kesalahan, apa yang bisa kamu lakukan? Senang ada kau. Bukankah kita sudah sepakat untuk pergi ke Haicheng melihat mata biru? Jika kau tidak mengatakan apa-apa, aku hampir lupa. Ayo pergi, ayo pergi. Sial sekali. Hujan turun. Aku juga tidak membawa payung. Baterai ponselku juga hampir habis. Sudahlah. Ayo jalan saja di tengah hujan. Kenapa kamu mengikutiku? Tebak, apa yang akan kulakukan? Jangan mendekat. Jika kamu mendekat lagi, aku akan memanggil polisi. Jangan kira, aku tidak tahu. Ponselmu kehabisan baterai. Pacarku ada di sini. Dasar jalan, beraninya kau menggangguku.
Tunggu saja dan lihat apa yang akan kulakukan padamu nanti. Pacarmu ada di sini. Wanitaku. Kamu berani menyentuhnya. Maafkan aku salah. Tolong biarkan aku pergi. Ji Juan, tenanglah. Panggil sekretaris. Beritahu dia untuk datang dalam 5 menit untuk menangani masalah ini. Mari kita pulang. Ji Juan, cepatlah mandi. Kalau tidak, nanti kamu bisa masuk angin. Kamu mengkhawatirkanku. Ji Juan, kamu bukan anak kecil lagi. Mencoba mencari simpati dengan masuk angin. Orang dewasa tidak melakukan itu. Lalu apa yang bisa kulakukan? Kamar mandi yang kamu masuki adalah milikku. Apa? Kamar itu milikmu. Maaf, aku kira Paman Ji menunjukiku kamar yang benar. Dia tidak mengatakan sesuatu yang salah. Kamarmu dan kamarku hanya dipisahkan oleh satu dinding. Wajar jika salah masuk. Tepat sekali. Saat kamu tidur di malam hari, jangan salah masuk. Ji Juan, ada apa denganmu? Panas sekali. Apa kamu demam? Cepat lepas jaketmu. Pergi berbaring di tempat tidur. Cepatlah pergi. Baiklah. Minum obat. Apa yang harus kita lakukan? Suhunya 38 derajat. Kita tetap harus pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Tidak perlu. Aku akan baik-baik saja setelah tidur. Jangan bergerak. Aku sangat kedinginan. Lupakan saja, demi dia yang menyelamatkanku. Itu tidak benar. Kurasa aku hanya mencari alasan untuk diriku sendiri. Lupakan saja, aku akan pergi setelah dia tertidur. Zhu Yujia. Aku sangat merindukanmu. Keesokan harinya. Kamu mau kemana? Bukan urusanmu. Lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskannya. Ji Juan, kamu bajingan. Aku seorang bajingan. Kita sudah putus. Aku tidak setuju. Aku tidak peduli kamu setuju atau tidak. Aku secara sepihak menyatakan putus. Aku akan memberimu satu kesempatan. Aku ini siapa bagimu? Kakak, Hei, kameranya. Ada di kamar Ji Juan. Aku akan mengambilnya. baik. Ji Juan, lepaskan aku. Kalau begitu aku akan bertanya lagi padamu. Aku ini siapa bagimu? Pacar. Sayang, kenapa kamu ada di kamar Shochuon? Aku demam. Xiao Jia datang khusus untuk merawatku. Jadi begitu, Shochuon. Kamu demam. Kenapa kamu tidak pergi ke rumah sakit? Aku akan memanggil dokter pribadi. Tidak perlu. Ayah, aku sudah jauh lebih baik sekarang. Ini semua salahku. Kemarin aku melihat Shochuon. Dia pilek. Seharusnya aku menyuruhnya minum obat lebih awal. Jangan salahkan baby. Hanya saja aku terlalu lelah akhir-akhir ini. Sekretarisku mengambil cuti dan mengundurkan diri. Banyak hal menjadi tidak sinkron. Ada begitu banyak sekretaris di departemen kesekretariatan. Bagaimana bisa tidak ada sekretaris? Sekretaris pribadiku. Dia sedang merajuk dan tidak mau datang. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku juga tidak terbiasa dengan orang lain. Temperamenmu yang buruk. Kau pasti sudah mengusirnya lagi kan? Benar. Jadi sekarang aku sedang mencoba segala cara untuk membuatnya kembali. Itu benar-benar mengejutkan. Bahwa kau benar-benar akan memiliki hari di mana kau membujuk seseorang. Kamu mau mengambil apa? Cepat pergi setelah kamu mengambilnya. Xiao Jie dan aku masih ada urusan pekerjaan yang harus dibahas. Baiklah, ayo pergi. Mengapa aku melahirkan orang yang begitu sulit? Apakah kamu masih akan terus mengambil cuti? Aku akan pergi bekerja sore ini. Baiklah. Zhu Yujia, bangunlah sedikit. Kamu tidak bisa terus jatuh lebih dalam lagi.
Ketua Ji, bisakah kamu berhenti menatapku? Aku suka melihat pacarku. Terakhir kali, itu darurat. Kamu memaksaku. Jadi tidak ada yang namanya kehendak pribadi. Itu batal. Apa kamu mengerti? Prinsip janji yang sangat berharga. Aku tidak tahu. Selama jam kerja, kamu tidak bisa membahas masalah pribadi di perusahaan. Itu aturan perusahaan kan? Baiklah. Masuk ke mobil. Mari kita kembali bersama. Tidak perlu, Ketua Ji. Aku sedang Aku akan memindai sepeda bersama dan kembali. Zhu Yujia, kamu benar-benar ada-ada saja. Oh tidak, aku akan terlambat. Kenapa aku tidak bisa mendapatkan taksi? Ini adalah area villa. Wajar jika tidak mendapatkan taksi. Naik sepeda bersama ke perusahaan. Pasti akan terlambat. Jika kamu berjanji padaku untuk berangkat kerja bersamaku mulai sekarang, maka aku akan setuju untuk memberimu tumpangan. Hari ini ada rapat staf lengkap. Kamu sangat keji. Aku pengemudi bebas dan tercela. Kau mau masuk mobil atau tidak? Maaf Ketua Ji, aku tidak bisa menghentikannya. Jichuan, apa maksudmu? Apa yang kamu katakan pada orang tuaku? Mereka benar-benar ingin aku pergi ke Afrika. Kamu tahu, kondisinya sangat keras di sana. Dan benar-benar terpencil. Bagaimana aku bisa tinggal di sana? Ada masalah apa? Kamu bertanya apa masalahnya? Aku tidak akan pergi. Bukan urusanmu. Apakah ini karena dia? Seseorang yang tidak berdaya dan tidak punya pengaruh. Orang rendahan. Kamu dan Paman Ji. Bagaimana kalian bisa menyukai ibu dan anak itu? Jaga bicaramu. Apakah yang aku katakan salah? Dua orang yang hanya mengandalkan pria untuk maju. Aku sudah banyak mentolerirmu sebelumnya. Tapi kamu harus tahu, apa yang harus dikatakan, dan apa yang tidak boleh dikatakan kan? Kamu berani memukulku. Pelacur, aku memukulmu. Kamu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuhnya? Apa kau pikir aku tidak tahu hal-hal yang kau lakukan sebelumnya? Karena aku menyukaimu. Jangan tunjukkan ekspresi pura-pura seperti itu. Sungguh memuakkan. Lin Wanxuan, minta maaf pada Zhu Yujia sekarang juga. Aku tidak akan. Bagus sekali. Jadi kau tidak mau minta maaf. Beritahu keluarga Lin. Kirim Lin Wanxuan ke Afrika untuk menanam buah gajah. Jika tidak, stabilitas keuangan keluarga Lin akan terancam. Jichuan, kamu terlalu kejam. Zhu Yujia, aku minta maaf. Aku tidak punya banyak kesabaran. Zhu Yujia, aku minta maaf. Dulu, aku sengaja menjebakmu. Itulah sebabnya kamu dipermalukan. Apakah itu cukup? Lin Wanxuan, kau seharusnya tahu caraku. Jika ada lain kali, hukumannya tidak akan seringan ini. Bawa wanita ini pergi. Secara permanen masukkan dia ke daftar hitam grup G. Ya, Apa kau lega sekarang? Selain dirimu, tidak ada orang lain di mataku. Sebenarnya, aku masih belum tahu. Cinta kita, apakah itu berkah atau kemalangan? Bisakah dua orang hanya saling mencintai dan itu sudah cukup? Zhu Yujia, aku ingin memberitahumu sebuah kebenaran. Cinta menaklukkan segala kesulitan. Sayang, apakah kamu takut pada pria? Bagaimana bisa, selain Xiao Hao, aku belum pernah melihatmu dengan pria lain. Tidak, ibu, apa yang ibu bicarakan? Aku tidak takut pada laki-laki. Lalu kenapa kamu tidak berkencan? Jangan takut. Ibu juga tidak akan memaksamu untuk menikah. Tidak, ibu. Jangan terlalu banyak berpikir. Atau lebih tepatnya, apakah kamu sudah menyerah pada cinta? Ibu, kamu benar-benar seorang Pisces. Begitu banyak pikiran, tapi... Ibu, aku punya pacar. Kapan itu terjadi? Bagaimana bisa ibu tidak tahu? Sayang, kamu sudah menjauh dari ibu. Sayang sudah dewasa. jika Xiao Jia menjalin hubungan, bawa dia pulang untuk kami lihat. Untuk melihat, apakah dia lulus ujian kami. Kami belum sampai pada titik bertemu orang tua. Ibu, jangan terlalu khawatir, baiklah. Jadi kapan tepatnya ini terjadi? Hai, Xiao Chuan, apakah kamu sudah bertemu dengannya? Lebih dari sekadar bertemu. Kita sangat akrab. Lalu dia seperti apa? Apakah kepribadiannya baik? Ibu, berhentilah bertanya. Ayo makan cepat. Mengenai kepribadian, sulit dikatakan. Apa maksudmu?
The film Bibi. was translated and narrated Menurutmu, by M Media. orang seperti apa aku ini? Sedangkan kamu, menurutku, Xiao Chuan, kamu adalah seseorang dengan pendapat yang kuat dan ambisius terhadap orang-orang terdekatmu. Kamu sedikit keras di luar tapi lembut di dalam. Kepribadian pacar Xiao Jia pasti cukup mirip denganku kan? Ji Chuan, jangan menakuti. Bibi tahu lagi, selera Xiao Jia tidak mungkin seburuk itu kan. Jatuh cinta pada orang sepertimu. Dasar nakal. Aku juga ingin tahu. Di mata Xiao Jia, orang seperti apa pacarnya itu? Ya. Dia benar-benar baik. Dasar kau konyol. Kau bahkan tidak bisa menjelaskan kelebihannya. Bagaimana kau bisa berharap aku merasa tenang? Xiao Chuan, kau harus membantuku di perusahaan. Awasi dia baik-baik. Jangan biarkan dia ditipu oleh pria lain. Dan tertipu. Bibi, jangan khawatir, aku akan. Ayo, ayo, ayo. Mari bersulang. Ayo, bayilah. Selamat tahun baru. Ketua Sun, apa yang kau lakukan di sini? Aku dengar Bibi pindah, jadi aku datang berkunjung. Xiao Kau, lihat. Kau justru datang. Kenapa kau membawa hadiah? Ini yang seharusnya aku lakukan. Xiao Hao, kau sudah makan. Kalau begitu, mari kita makan bersama. Aku sudah makan. Kalau begitu, masuklah cepat. Kunjunganku yang mendadak ini, terutama karena aku menerima surat perintah transfer dari perusahaan. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, aku akan pergi lusa untuk bekerja di kantor pusat Italia. Kalau begitu selamat, Ketua Sun, atas promosi Anda. Xiao Kau, kau masih sama. Hebatnya seperti saat kau kecil. Alasan utama aku datang kali ini adalah untuk bertanya, apakah ada kemungkinan terjadi halangan? Xiao Heo, apa maksudmu? Xiao Jia, apakah kamu ingin aku tinggal dan berada di sisimu? Xiao Kau, mungkinkah kau adalah pacar Xiao Jia? Itu luar biasa. Kakak Sun Hao, beberapa hal, bisakah kita membicarakannya secara pribadi? Xiao Jia, hari ini aku juga mengumpulkan banyak keberanian. Aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Jika kamu bersedia, aku akan melamar ke Bibi besok. Kakak Sun Hao, aku punya pacar. Dibandingkan denganmu dan pacarmu, bukankah aku punya kesempatan yang lebih besar? Kakak Sun Hao, aku selalu menganggapmu sebagai kakak laki-lakiku. Aku tidak punya perasaan lain padamu. Begitukah? Kalau begitu aku menghormati keputusanmu. Xiao Jia, aku terlalu impulsif tadi. Paman, Bibi, aku pamit sekarang. Hei Xiao Hao. Xiao Chuan, Xiao Hao, dia terlihat tidak beres. Cepat pergi dan bantu Bibi mengantarnya. Baiklah, Sayang, apa kau benar-benar tidak menyukai Xiao Hao? Anak ini sepertinya cukup baik. Ibu, aku baru saja menjelaskannya dengan sangat jelas. Aku juga akan mengantar kakak Sun Hao. Bagaimana kalau kita ikut melihat juga? Jangan terburu-buru dulu. Beri waktu untuk anak muda. Sun Hao. Kenapa kalian menertawaiku? Tidak. Aku hanya berpikir seleramu tidak buruk. Jika aku tidak pergi ke luar negeri, orang yang Xiao Jia cintai pasti aku. Tidak ada jika dalam hidup. Apa rencanamu untuk masa depan? Hanya seperti ini, mengambil Xiao Jia seumur hidup, memiliki hubungan tersembunyi. Tidak sama sekali. Aku siap untuk mempublikasikannya kapan saja. Aku hanya menunggu dia siap. Anggap dirimu seorang pria kalau begitu. Kamu perlakukan Xiao Jia dengan baik. Aku tidak akan merusak hubungan kalian. Tapi ingat ini. Jika Xiao Jia secara sukarela melepaskan, aku pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Aku tidak akan pernah memberinya kesempatan untuk melepaskan diri. Kakak Sun Hao. Maafkan aku, kakak Sun Hao. Akulah yang mengecewakan. Perasaanmu padaku. Xiao Jia, jangan terlalu tertekan. Ini bukan salahmu. Aku terlalu impulsif. Aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Tidak apa-apa sekarang. Akulah yang tidak tega melepaskan. Kakak Sun Hao, saat kamu pergi ke Italia, aku harap semuanya berjalan lancar. Ya, aku akan. Baiklah. Jika kamu tidak segera melepaskan, aku tidak akan sanggup menahannya. Baiklah, kalau begitu, aku pergi. Kakak Sun Hao, kamu harus bahagia. Xiao Jia, kamu juga harus bahagia. Ya,
Berapa lama lagi kau akan menonton? Dengan dia pergi seperti ini, siapa yang tahu kapan kita akan bertemu lagi? Su Yujia, kau memang luar biasa. Kau sudah melakukannya beberapa kali tepat di depanku, memeluk dan merangkulnya. Aku tidak punya perasaan semacam itu padanya. Cukup dia saja yang melakukannya. Baiklah, jangan marah lagi. Aku tidak akan melakukannya lagi lain kali. Kau tidak perlu bekerja besok. The film Apa? was translated Benarkah? and narrated by M Media. Meskipun aku sangat senang denganmu menjadi sekretaris penggantuku, tapi aku tidak ingin menghalangimu mengejar impianmu. Aku ingat, impianmu adalah menjadi seorang penulis. Jadi besok, kau akan pergi ke Bluebeard, asosiasi penulis untuk mengambil posisi. Lupakan saja, kamu sebaiknya membatalkannya saja. Aku tidak ingin menggunakan jalur belakang. Tidak ada jalur belakang. Aku sudah mengirimkan karyamu, dan itu lolos peninjauan. Namun, kau harus mulai dengan koreksi naskah. Apa kau bersedia? Tentu saja, aku bersedia. Asosiasi penulis Bluebeard sangat sulit untuk dimasuki. Terima kasih, Ji Chuan. Terima kasih secara lisan tidak cukup. Kalian berdua, apa yang kalian lakukan? Mereka sudah menemukan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kembali dan akui pada mereka. Tidak. Aku tidak bisa menjadi orang yang menghancurkan kebahagiaan ibuku. Su Yujia. Apa kau akan meninggalkanku lagi? Kembali dan jelaskan dengan jelas kepada mereka. Ji Chuan, lepaskan aku. Aku tidak akan. Su Yujia, kau bahkan tidak punya keberanian untuk menghadapi perasaan di antara kita. Tapi aku takut. Ji Chuan. Aku tidak bisa melakukannya untuk secara terang-terangan menyakiti perasaan mereka. Ini kau dan aku. Apa kau benar-benar tidak peduli? Sama sekali. Bukan berarti aku tidak peduli. Hanya saja, ketika menyangkut mencintaimu, aku benar-benar tidak bisa disembuhkan. Su Yujia. Aku akan memberimu 5 menit untuk membuat pilihan. Kembali bersamaku dan jelaskan dengan jelas kepada mereka. Atau kau pergi sendiri. Mengenai ayah dan bibiku, aku akan menjelaskan. Pikirkan baik-baik. Kali ini adalah satu-satunya kesempatanku untuk melepaskanmu. Ji Chuan, aku minta maaf. Aku tidak bisa berulang kali mengecewakan perasaanmu padaku. Mari kita kembali bersama. Mari kita hadapi penilaian mereka bersama. Jangan khawatir, aku di sini. The film was translated and narrated by Ada M apa dengan Media. kalian berdua? Berikan kami penjelasan yang masuk akal. Kita bersama. Tidak masuk akal. Apakah kamu tahu apa hubungan kalian? Maafkan aku, ibu, dan paman. Tapi aku benar-benar tidak bisa mengendalikan cintaku pada Ji Chuan. Ayah, bibi, kita semua egois. Tapi, karena situasimu, kita sudah berjuang dalam kesakitan. Untuk waktu yang lama. Karena Xiao Jia selalu memikirkan kalian berdua. Jangan terlalu menyalahkannya. Jika harus menyalahkan seseorang, salahkan aku. Jangan pukul anak itu. Mereka tidak punya pilihan. Saat ini, kamu masih membela mereka. Xiao Jia. Ibu terlalu tenggelam dalam
perasaanku sendiri. Dan mengabaikanmu saat aku memikirkanmu. Menanggung sendiri. Semua rasa sakit yang menyiksa itu, hati ibu sakit sekali. Ibu, jangan berkata begitu. Xiaojia dan aku akan pindah malam ini. Kurasa kita tidak seharusnya tinggal di sini, di bawah satu atap sekarang. Tahu-tahu. Apakah kamu tidak akan menikahiku? Hubungan kita bukan pernikahan, tapi kita masih bisa saling mencintaikan. Bukan dalam bentuk pernikahan. Kita masih bisa saling mencintaikan. Xiaojia. Ayo kita kemasi barang-barang kita. Ibu. Tahu-tahu. Cepat panggil ambulans. Ini semua salahku. Aku yang menyebabkan ibu pingsan. Jangan terlalu khawatir. Bibi akan baik-baik saja. Hei Ji, dokter, bagaimana keadaannya? Dia tidak dalam bahaya serius. Hanya saja kondisi mentalnya sedikit buruk. Ki dan darah tidak mencukupi. Dia perlu dirawat di rumah sakit untuk observasi. Bagaimanapun juga, ini juga Demi. Janin di dalam kandungannya. Apel, tahu-tahu hamil. Apakah kalian semua tidak tahu ini? Pasin sudah hamil 2 bulan. Ya ampun. Xiaojia, aku akan menjadi ayah lagi. Dokter, bisakah aku masuk dan menemuinya sekarang? Tentu saja bisa. Terima kasih, terima kasih. Ayah, aku sudah memutuskan. Aku akan pindah. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Kalian berdua harus menikah. Selama aku pergi, semuanya akan sempurna. Tidak. Bagaimana kalau aku pindah kembali ke rumah lama? Lagi pula. Itu juga lebih dekat ke perusahaan. Kalian semua diam. Rumah tanpamu. Apakah rumah itu masih punya arti? Aku sudah memikirkannya. Kalian berdua bukan saudara. Bukan saudara. Apa salahnya saudara kandung jatuh cinta? Itu tidak akan melanggar hukum langit kan? Ayah, Kalau begitu masalah ini sudah beres. Tidak ada yang boleh menyebutkan soal pergi. Aku melarangnya. Gituan, kalian berdua tidak bisa bersama. kakek. Hubungan kacau di antara kalian berempat hanya akan membawa aib bagi keluarga. Ayah, kita hidup di zaman apa sekarang? Kenapa ayah masih membiarkan prasangka semacam ini? Menghalangi 2 orang yang saling mencintai. Jangan berani-beraninya kau mengatakan hal seperti itu. Apa kau benar-benar berpikir hubungan kalian pantas untuk diperlihatkan? Kakek, mari bicara di luar. Kakek seharusnya tahu, orang seperti apa aku ini. Semua orang bilang, aku dominan, paranoid, dan licik. Saat aku kecil, ayahku selalu sibuk dengan pekerjaan. Ibuku pergi jauh ke luar negeri. Kakek sudah sering membereskan masalahku. Kau berbeda dari anak-anak lain. Psikolog juga mengatakan bahwa sebenarnya kepribadianku tidak terlepas dari keluarga asalku. Orang tuaku disatukan oleh pernikahan keluarga. Dalam pernikahan tanpa cinta ini, kami bertiga sangat terluka. Tapi kau bersama Xiaojia. Apakah itu akan membuatmu bahagia? Jika berita ini tersebar, itu akan memberi alasan bagi para pesaing kita untuk menyerangmu. Aku tidak peduli. Jika kau tidak peduli, apakah Xiaojia dan ibunya tidak peduli? Gituan, kau adalah ketua grup G. Ayahmu adalah kepala keluarga G. Orang lain tentu saja tidak akan berani menggosipkanmu. Tapi jangan lupa, Xiaojia dan ibunya hanyalah orang biasa. Bagaimana mereka akan melawan gosip dari luar? Aku akan melindungi mereka dengan baik. Kakak Ji. Meskipun aku tidak punya banyak kekuatan. Tapi, aku tidak akan takut risiko yang mungkin timbul di masa depan. Kenapa kamu keluar? Ibu sudah bangun. Aku pergi menuangkan air untuknya. Gituan, kamu terlalu naif. Melindungi seseorang bukan hanya sekadar bicara. Apakah sesulit itu bagi kakek untuk mendapatkan persetujuanmu? Sebenarnya, aku sudah lama tahu hubungan yang mulai tumbuh di antara kalian berdua. Kalau tidak, aku tidak akan mengatur Lin Wansuang untuk kencan buta denganmu. Jadi kenapa? Seharusnya aku yang menanyakan itu padamu. Kalian berdua akan segera menjadi saudara. Apa kau pikir? Aku harus menerima kalian berdua dan hubungan kalian? Kakek, mengenai hubungan antara Xiaojia dan aku, tentu akan baik jika kakek bisa setuju. Tapi jika kakek tidak setuju, aku tetap tidak akan melepaskannya. Dicuam, mengingat kepribadianmu, aku tahu kau akan tetap melanjutkannya meskipun aku tidak setuju. Jadi, apakah pendapatku benar-benar sepenting itu? Penting.
Aku mengerti posisimu. Aku akan membantumu menghadapi suara-suara dari luar. Kakek. Apa maksud kakek dengan itu? Urusan cinta kalian para anak muda terlalu cepat. Bagaimana aku tahu? Apakah kau setia? Aku tidak ingin bekerja sampai mati, membersihkan kekacauanmu, hanya agar kalian putus. Kakek, kamu. Aku sudah membersihkan kekacauanmu sejak kau kecil, dan aku lelah. Ini adalah yang terakhir kalinya kakek, membersihkan kekacauanmu. Dasar bocah nakal. Bagus sekali. Sudah begitu lama? Mati-matian menekan perasaanku. Hari-hari keraguan dan kebimbangan akhirnya akan berakhir. Aku akhirnya bisa menciummu secara terang-terangan.